Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita merasakan hadirat Tuhan sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati. Pada pagi hari ini kita mau mencari Tuhan, kita mau memasuki hadirat Tuhan. Mari kita merasakan kasih Tuhan kepada kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Mari arahkan hati pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita merasakan betapa baiknya kasih Tuhan kepada kita semua. Kita mau katakan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Kita mau mengulangi pujian ini dengan kesungguhan hati. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Mari katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Baru dengan lebih sungguh kita mengangkat pujian ini, kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lebih sungguh katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
tercurah atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau penuhi ruangan ini, seisi ruangan ini dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami mau fokuskan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau bersorak-sorak, kami memuji nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dalam ibadah kami. Jikalau saat ini ada yang tidak ingin tidak suka untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, ada iblis yang tidak suka, tidak senang melihat kami memuji nama-Mu Tuhan, kami mau tolak dalam nama Yesus supaya mereka dihancurkan Tuhan, supaya iblis dikalahkan Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya sapa semuanya, shalom. Kurang semangat, saya undang bangkit berdiri dan saya akan sapa sekali lagi, shalom. Oke, pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan bersorak-sorai muliakan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan.
Sepertinya masih belum semuanya sukacitanya keluar. Kita mau lebih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita lebih mau bersukacita buat Tuhan. Kita mau mengangkat satu lagi pujian yang mengatakan tak tertandingi. Karena Tuhan tidak ada yang bisa membandingkan, tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Kita mau mengangkat satu pujian tak tertandingi. Kita mengatakan, pada siapa kau bandingkan? Mari bersama-sama kita katakan, pada siapa kau bandingkan? Siapa kau bandingkan kekuatannya yang beda? Katakan tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh Bergemetar dengan nama Tuhan. sorak kemenangan. Katakan sungguh tak tertandingi. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Hanya Yesus Tuhan. Kita mengulangi pujian ini. Mari lebih sungguh kita katakan, pada siapa kau bandingkan? Dan siapa kau bandingkan hanya yang berat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari semua katakan, semua musuh Musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. bersama-sama katakan, Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu gegap, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu gegap. mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari duduk, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan baik melalui pujian maupun kesaksian pribadi, saya persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau memfokuskan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang mengganggu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari
Mari kita mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kita mau menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan ku hidup karena percaya. Percaya kau yang berjanji, kau yang berjanji setia. Pengharapanku, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sekali lagi kita mengulangi pujian ini. Katakan ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Kita katakan ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya, terima sekarang kemenangan darimu. Kita mengulangi pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita katakan ku hidup karena percaya. Karena percaya, kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Kita katakan kita akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh
kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Amin. Kami hanyalah manusia yang terbatas Tuhan. Kami nggak bisa tanpamu Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada teman di samping kami Tuhan. Amin. Engkau yang selalu berkorban untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Amin. Engkau Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi semuanya, saudara semua bilang pagi, 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 gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Amin. Amin. Baiklah. Saya dikasih kesempatan pada minggu ini dari Bu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya kira percaya itu adalah kesempatan dari Tuhan gitu, untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Mungkin slide-nya bisa saya akan membahas minggu ini yaitu tentang pengorbanan yang membawa kemenangan. Saya minta satu orang yang membacakannya itu Yohanes 3 ayat 16. Ini di luar kepala ya. Supaya ingat Yohanes 3 ayat 16. Baca dengan lantang. Ayo anak muda yuk. Yohanes pasal 3 ayat 16, bagian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini slide-nya kurang kelihatan di sini, tapi di PC jelas. Ya. Siapa di sini yang sering berkorban untuk orang lain? Ada? Angkat tangannya. Yang sering berkorban untuk orang lain? Sering berkorban untuk orang lain. Banyak? Ya pasti kita sering berkorban untuk orang lain. Baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu materi, pasti kita sering berkorban untuk orang lain. Tapi di Yohanes 3:16 ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan yang membawa kemenangan. Next. Ya. Pengorbanan adalah tindakan yang ingin kamu simpan, akan tetapi kamu memberikannya untuk orang lain. Itu adalah pengorbanan secara universal. Sesuatu yang ingin kamu simpan banget itu, ingin kamu, wah ini dah punya aku ini gitu kan, ini dah mutlak punya aku gitu. Tapi kamu memberikannya untuk orang lain. Gitu. Artinya kamu sudah berkorban untuk orang lain. Itulah pengorbanan.
antara kita yang sering berkorban tapi membalas minta imbalan. Sedikit orang yang berkorban tanpa minta imbalan, artinya dia memberi gak minta imbalannya gitu. Sedikit orang kayak gitu. Kebanyakan orang yang berkorban itu selalu minta imbalan sama diri sendiri. Contohnya nih, kalau kita ngasih orang lain, kita pasti berpikir, aku kasih dia, nanti pasti dia kasih aku. Atau aku mau kasih dia sekarang, mungkin di kemudian hari dia pasti bantu aku gitu. Seringkali kita ngomong kayak gitu dalam hati kita. Yang Yesus ajarkan itu adalah berkorban tanpa meminta belas kasihan. Itu pengorbanan Tuhan kita. Pengorbanan yang tidak akan pernah meminta balasan itu. Tindakan yang ingin kamu simpan akan tetapi kamu memberikannya untuk orang lain itu. Next, kita banyak slide hari ini. Di era seperti sekarang, tak banyak lagi orang yang bersedia berkorban demi orang lain. Karena semuanya berfokus pada diri sendiri. Apalagi sekarang kesusahan air gitu. Kekeringan. Mungkin di sini kita dapat PDAM. Di luar dari Jawa itu banyak sekali orang yang kekeringan, malah mereka ambil air di seberang laut, di jauh sana bawa pakai ember, airnya berat gitu kan. Mereka ngambilnya itu sudah nggak karuan gitu, kamu dapat atau enggak, yang penting aku dapat gitu. Ya. Sekarang kekeringan lagi melanda Indonesia. Ya. Apalagi di Timur Tengah, di bagian timur gitu. Di NTT sana itu. Saya lihat di berita di Maluku, saya lihat di berita juga. Mereka malah itu pakai air laut gitu. Kadang untuk apa-apa pakai air laut. Karena apa? Karena kekeringan yang melanda Indonesia. Sekarang di Getasan juga kena masalah juga. Itu gunung satu-satunya di Getasan yang paling tinggi itu Merbabu terbakar gitu. Kita sangat menyayangkan sekali gitu kan. Tapi percayalah Tuhan ada di situ. Amin. Iya. Di waktu yang sulit ini, marilah kita berani berkorban demi orang lain gitu. Enggak fokus sama dirinya sendiri. Nanti saya akan bawa saudara Pak Ibu ke slide selanjutnya. Pengorbanan apa yang besar yang pernah terjadi di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Pengorbanan apa yang besar yang pernah terjadi di dunia ini? Ada yang jawab? Anak muda? Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk kata. Ya.
pengorbanan yang paling besar di dunia ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah disalib untuk kita semua. Gak ada pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Dia rela turun ke dunia. Nanti saya ada video itu. Ayah sangat mengasihi anaknya. Bapak kita sangat mengasihi kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk kita, menderita untuk kita, difitnah, dianiaya. Itu adalah pengorbanan yang berhak kita terima untuk kita semua. Jangan kita menganggap itu sepele. Mungkin kita gak hidup 2000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Apa sejarah mengatakan Alkitab itu adalah buku yang paling tertua di dunia ini. Itu semuanya terjadi. Bahkan ada artefak-artefaknya, bukti-buktinya ada gitu. Firaun ada, semuanya ada gitu. Itu adalah bukti kalau Alkitab itu benar-benar ditulis pada zaman itu. Dan pengorbanan yang paling terbesar di dunia ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Next. Salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah apa? Mati dan bangkit. Artinya dia menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tujuan Yesus datang ke dunia apa? Adalah mati dan bangkit. Dia nggak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Makanya kita sekarang kalau pergi ke makamnya Yesus, kita nggak lihat itunya, apa namanya itu, bangkainya gitu. Karena apa? Dia bangkit. Itu bukti kalau dia bangkit mengalahkan dosa. Amin. Dia sudah menyelamatkan kita semua. Dia sudah berkorban untuk kita semua. Dan pengorbanannya itu membawa keselamatan, kemenangan untuk kita semua. Lagi, Yesus sebenarnya bukan mati dibunuh oleh manusia, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Itu di Matius 27 ayat yang ke-10. Satu orang mungkin bisa baca atau bisa ditampilkan. Siapa yang bisa baca? Matius 27 ayat yang ke-10. Matius 27 ayat yang ke-10. Ya, lihat di depan aja ya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia nggak mati, enggak. Dia nggak mati dibunuh sama manusia, enggak. Dia dicampur, nggak mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya gitu. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Emang itu tujuannya untuk datang ke dunia, menebus dosa kita, mengorbankan dirinya untuk kita semua. Puluhan, ratusan, ribuan tahun manusia hidup dalam dosa itu. Tapi dalam Yesaya, Yeremia itu sudah dinubuatkan kalau kelak akan ada domba sembelihan itu.
Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia sudah mengampuni dosa kita 2000 tahun yang lalu. Kita sudah menerima sekarang penyelamatan, kita sudah menerima sekarang pengorbanan yang Tuhan terima, Tuhan kasih untuk kita. Kurang apa coba? Jangan menganggap pengorbanan itu sebagai pengorbanan yang biasa-biasa saja. Anggaplah pengorbanan itu sesuatu yang berharga untuk kita nikmati. Amin. Banyak sekali kita sekarang lupa gitu. Apalagi sekarang banyak perang, banyak konflik, banyak krisis, banyak banyak masalah pokoknya sekarang gitu. Kita patut waspada, ya. Kita patut yang namanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang banyak krisis, di mana-mana krisis gitu. Perkiraan para ahli itu 2040 ke atasan gitu banyak yang akan kelaparan tapi kita berdoalah gitu. Itu gak akan terjadi di bumi Indonesia. Amin. Sekarang banyak masalah gitu, di mana-mana banyak masalah. Next. Nah, pengorbanan tersebut terjadi di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus menanggung segala beban dan kesalahan agar kita diselamatkan. Pengorbanan itu terjadi di kayu salib. Dia menanggung beban kesalahan agar kita diselamatkan. Artinya Dia mengasihi saudara dan saya. Artinya Tuhan mengasihi engkau dan saya. Makanya Dia rela berkorban demi manusia. Dia rela berkorban demi sahabatnya gitu. Siapa di sini yang rela berkorban untuk adiknya? Terus dia tahu nih adiknya akan atau abangnya akan 1 jam kemudian dia akan kecelakaan. Terus tiba-tiba dia bilang, aku gantiin kamu deh, mengemudi kamu di rumah aja. Tapi dia tahu gitu, pasti di pikiran manusia dia nggak akan mau gitu. Dia nggak akan mau menggantikan saudaranya, adiknya atau abangnya yang 1 jam kemudian akan kecelakaan. Pasti nggak mau gitu. Tapi bedanya Tuhan kita, Dia menggantikan itu dengan Dia mati di kayu salib untuk kita semua gitu. Pengorbanan yang mulia itu patut kita syukuri. Makanya setiap bulan kita merayakan apa? Perjamuan kudus. Setiap bulan kita merayakan perjamuan kudus. Ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Ngerti nggak apa itu setiap bulan kita perjamuan kudus? Bukan hanya kita minum anggur, bukan hanya kita makan roti, tapi maknanya itu kita mengingat akan darah dan tubuh Kristus yang sudah berkorban untuk manusia. Dan kita patut bersyukur sebagai orang Kristen. Kecuali kita bukan orang Kristen, kita hanya meminumnya dengan gak memikirkan pengorbanan itu gitu.
minumnya minum aja gitu. Angkat tangan ya angkat tangan aja. Angkat roti aja gitu. Tapi kita mengingat pengorbanan 2000 tahun yang lalu untuk manusia yang sangat berdosa itu. Semuanya lunas. Hutang-hutang semuanya lunas dibayar. Amin. Next. Belum. Oh iya, siap ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya akan membacakannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita lihat pada zaman dahulu itu perak dan emas itu sangat berharga. Zaman dahulu itu perak dan emas itu bagaikan uang gitu, yang mungkin harganya sangat mahal pada waktu itu. Satu keping perak mungkin dapat berapa ekor domba gitu, atau berapa keping perak dapat satu ekor domba gitu. Itu sangat berharga. Tapi darahnya itu melainkan dengan darah yang mahal, gak ternilai harganya gitu. Malah bagaikan darah domba yang tak bernoda. Ya, kita bisa bayangkan gitu. Kita bisa masuk ke 2000 tahun yang lalu. Situasi pada waktu itu gimana gitu. Pasti saya yakin itu situasi yang mencekam sekali gitu. Apalagi banyak penyiksaan, semua yang dicambuk, dihina, diludahi. Itulah Bapak kita demi anaknya. Kita ini di mata Tuhan kayak anak kecil gitu. Gak berapapun umurmu, tapi kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Kamu adalah anaknya gitu. Saya kena percaya di sini siapa yang ingin menjadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Siapa yang mau hamba Tuhan? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Pilih hamba Tuhan atau anak Tuhan? Ayo, saya ulangi lagi. Pilih hamba Tuhan atau anak Tuhan? Dua-duanya. Oke, saya jelaskan. Percayalah, hamba Tuhan tidak akan mewarisi harta bapaknya. Seorang majikan dengan hambanya, hamba itu hanya bersuruh. Disuruh ini, dia pergi. Disuruh itu, dia pergi. Tapi bedanya dengan anak Tuhan, apa yang majikan punya, dia akan mewarisi ke anaknya. Gitu. Ya makanya saya senang disebut dengan anak Tuhan gitu. Karena anak Tuhan pasti akan menerima warisan yang daripada Tuhan. Amin. Mau warisan daripada Tuhan? Artinya keselamatan ada di depan matamu. Itu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi yang kita tahu Tuhan bersama kita. Amin. Itu tujuan kita gitu.
ini serius gitu. Saya ngomong, banyak sekali orang itu yang menganggap Tuhan itu sepele gitu. Banyak sekali orang menganggap Tuhan itu eceh-eceh lah gitu. Dan banyak sekali orang Kristen itu menganggap Tuhan kita itu Tuhan yang nggak ada gitu. Tapi ingat, kalaupun Tuhan nggak ada, kata siapa itu? Ada satu orang, saya dengar, kalaupun Tuhan nggak menolong, saya tetap akan melakukannya itu. Dan Pak Adi juga mengatakan, itu rektor SD Sanggakala, kalaupun Tuhan menjadikan saya tukang becak gitu kan, tapi saya tetap akan mengandalkan Tuhan gitu. Makanya banyak becak-becak di STD itu mainan becak gitu, karena dia bernajar pada waktu itu gitu. Sekalipun Tuhan menjadikan aku tukang becak, aku tetap melayani Tuhan katanya. Dan sekarang dia menjadi rektor. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan saat dia bernajar sama Tuhan. Next. Banyak orang Kristen menyepelekan pengorbanan yang begitu berharga ini karena terlena dengan harta dan kesenangan dunia. Boleh kita punya uang banyak, boleh kita punya boleh kita kaya, boleh. Tapi yang Tuhan mau peringatkan untuk kita itu, kalau kita banyak uang, karena orang yang banyak uang ini dia cenderung melupakan Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan memperingatkan kita, kalau kita banyak uang, kita banyak harta, itu harus mendahulukan Tuhan. Jangan sampai kisahnya orang kaya dan siapa itu? Lazarus gitu. Jangan sampai orang kaya sama Lazarus itu, satu tetes kamu celupkan, boleh enggak katanya. Gitu. Padahal di dunia dia kaya loh, malah kaya, pokoknya kaya lah gitu. Tapi pas kematiannya dia di perapian gitu. Itu semuanya fana gitu. Yang paling penting itu siapa Tuhan di hatimu itu. Apakah dia yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Gitu. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Saya dari dulu belajar gitu. Belajar untuk mengutamakan Tuhan. Karena kita gak berhenti yang namanya belajar gitu. Saya belajar untuk mengutamakan Tuhan yang paling utama dari kehidupan kita itu. Saya yakin dan percaya, jika kita belajar, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Tapi bukan itu yang kita harapkan itu. Dengan kerelaan hati kita ingin menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Sebagai anaknya, kita wajib mendapatkan warisan yang daripada Tuhan. Amin. Lanjut. Iya, ini belum ya. Siapa yang masih ingat kisah Abraham yang ingin mempersembahkan anak Ishak? Pasti ingat? Iya. Kita lihat Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan
anaknya. Itu. Saya yakin dan percaya anaknya ditunggu 25 tahun, pas lahir pasti akan diberikan tempat yang paling terbaik, baju yang paling termahal. Gitu. Mungkin dikasih baby sister yang profesional. 25 tahun loh dinantikan. Kalau umur kita sekarang udah tua kali ya. Tapi umur zaman dahulu itu umurnya ratusan tahun gitu, masih hidup. 25 tahun dinantikan. Saya yakin dan percaya kita akan mengurusnya dengan hati-hati gitu. Terus Tuhan ingin mempersembahkan gitu anaknya Ishak. Anaknya Ishak ingin Tuhan persembahkan ke hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh apa? Abraham pergi ke gunung untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi yang perlu saudara tahu, itu sebenarnya yang Tuhan ingin bunuh itu bukan Ishak. Yang sebenarnya Tuhan bunuh itu adalah hati Abraham. Masihkah Abraham cinta sama Tuhan? Atau dia sudah mentuhankan anaknya gitu, yang sudah dia nanti 25 tahun untuk dia gitu. Tuhan bukan enggak mau membunuh Ishak gitu. Tapi yang Tuhan bunuh itu adalah hatinya Abraham. Makanya di ayat, coba next, ada ayatnya. Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Gitu. Anaknya satu-satunya yang dinantikan 25 tahun. Artinya Tuhan ingin menguji hati Abraham itu. Yang ingin Tuhan bunuh itu hatinya Abraham itu, yang sudah melenceng daripada Tuhan. Next. Ya, sebenarnya yang ingin Tuhan bunuh itu adalah hati Abraham. Siapa tahu sudah jauh daripada Tuhan karena anak perjanjian itu. Next. Ini terakhir. Tanpa pengorbanan maka tidak akan ada kemenangan, keberhasilan dan keselamatan. Jadi orang Kristen kalau masih menghakimi, kalau kita jadi orang Kristen masih menjadikan orang lain, itu artinya kita orang Kristen yang mental kerupuk. Ngerti mental kerupuk? Tahu mental kerupuk? Dicelupkan ke air langsung? Iya. Atau diginikan langsung keras gitu. Remuk. Kalau kita menjadi orang Kristen masih menghakimi,
masih menjelekan orang lain, masih gosipin orang lain, gak senang sama orang lain, masih pendendam, masih sakit hati, itu kita orang Kristen yang mentalnya kerupuk, harus diperbaiki itu. Harus mentalnya orang-orang Kristen yang kuat. Harus menjadi orang Kristen yang mentalnya berkorban. Menjadi orang Kristen harus berkorban. Tanpa ada pengorbanan, gak akan ada kemenangan. Tidak akan ada yang namanya keberhasilan, keselamatan. Karena Bapa sudah mengasihi anaknya, karena Tuhan sudah mengasihi anaknya, maka kita patut untuk berterima kasih. Amin. Amin. Sampai sini paham? Amin. Ya, kita akan lihat satu video. Suara mungkin bisa dibesarin dulu. Ini Bapak yang sayang sama วัน anaknya. นี้หนูมีเงิน จะซื้อของได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อ เอาเลยยังลูกเอาเลยไปเลยไปเลยไปต่อเลยโอเคค่ะไปเลยโอ้โหไปดูไปลูกผมจะทำแค่นี้ก่อนนะ Cukup hari ini katanya. Anaknya tahu. Disimpan lagi. Dia teringat gitu di masa kecil dulu.เอาไว้หนูตั้งใจเรียนโตขึ้นเป็นคนเก่งจะมีเงินเยอะๆ ไปวันนั้นเราจะซื้อของให้หมดทุกอย่างเลยติ้งหนูจะว่าได้เก่งเลยนะคะ รายการเดียวนะคะ เพราะการตัดสินใจของพ่อในวันนั้นทำให้อนาคตของฉัน มีหลักประกันที่มั่นคงจนถึงวันนี้ Ya, yang bisa kita lihat dari video ini, maknanya seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya gitu. Dia rela berkorban untuk anaknya gitu. Dia senang kalau anaknya ikut senang gitu. Walaupun dia nggak punya uang gitu kan. Dia nggak punya uang banyak, tapi cukup hari ini, nak katanya, untukmu cukup gitu. Itulah seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, rela berkorban untuk anaknya. Bapak di dunia aja sangat mengasihi anaknya, apalagi bapak kita yang di sorga. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau sudah berkorban untuk kami semua Tuhan. Terima kasih
untuk pengorbananmu yang 2000 tahun yang lalu demi kami, anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu bersama kami kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di situ Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, beternak kami, pertanian kami Tuhan, Engkau ada di situ Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau memberikan yang terbaik untuk anak-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang merasa diberkati, lambaikan tangannya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Benar, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada yang namanya kemenangan, keselamatan. Namun karena kasihnya Tuhan Yesus sehingga Dia menyerahkan nyawanya untuk kita sehingga kita mempunyai keselamatan daripadanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelumnya Kak Ninja berdoa untuk persembahan. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hati hari ini Tuhan. Kami kembali bersyukur pada Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau selalu melindungi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan beri terbaik buat Tuhan. Persembahan kita berkati dan dari kehidupan kami. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan. Kau selalu memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk berdoa syafaat, saya minta dari Kak Fernando nanti untuk menutup doa syafaat. Oh mana? Persilakan. Oh, pengumuman terlebih dahulu. Mohon maaf. Jumat tanggal 3 November 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Oma Angel. Awalnya saya sendiri, firman Tuhan Kak Irija.
Sabtu 4 November 2023 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu tanggal 5 November 2023 ibadah raya di gereja jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Petugas minggu depan well-nya Kak Fernando, singer Kak Sibri dan Kak Geri. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wayu, drum Kak Aga, gitar Kak Rian. Petugas LCD Kak Wilda. Pelayanan sekolah minggu Kak Yeliza. Sekian pengumuman hari ini. Kepada Kak Fernando saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu ini Tuhan. Di mana kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat gereja GSJB di El Shaddai Home ini Tuhan. Kiranya Kau terus menyertai gereja ini Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan Tuhan, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati lagi. Terlebih lagi Tuhan, saat mereka bekerja, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, meskipun mereka dalam masalah, pergumulan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak di tempat ini yang masih dalam studi, sekolah maupun masih dalam pertumbuhan Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau berikan hikmat, pengetahuan, kemampuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka masing-masing ya Bapak. Terlebih lagi mereka tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapak. Hamba juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terlebih lagi mereka menjadi berkat bagi banyak orang, orang-orang yang di sekitar mereka, bahkan orang-orang yang di luar sana Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya presiden, gubernur, bupati, camat, bahkan kepala desa, RT RW Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan ketulusan hati mereka masing-masing Tuhan, sehingga bangsa kami ini tidak hanya menjadi bangsa yang berkembang Tuhan, namun kedepannya kami menjadi bangsa yang maju Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap anak-anak muda yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terlebih lagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau pakai hidup mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi dampak bagi bangsa ini Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap pendeta-pendeta yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, yang melayani di kota-kota, yang melayani di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau pakai hidup mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Engkau terus melawan mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan yang berasal daripada-Mu ya Bapak. Mereka mengalami damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Kamu hanya di doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan. Itu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dan juga kita akan berdoa untuk Gunung Merbabu ya. Bapak yang baik, Bapak kami minta pertolongan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Turunkan hujan lebat Tuhan Yesus, sehingga api yang di Merbabu itu dapat padam. Tuhan, tolong Bapak. Hanya Kau saja yang bisa menolong mereka Tuhan. Tuhan, dan juga orang-orang yang mengalami yang dekat dari Merbabu itu Bapak. Bapak kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak perlindungan untuk mereka semua Tuhan Yesus. Dan Kau cukupi kebutuhan mereka, sandang pangan dan juga semuanya Bapak. Baik juga dokter-dokter Bapak yang untuk menolong mereka. Bapak kami serahkan Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami percaya Bapak, Kau tak akan biarkan anak-anakmu jatuh sampai tergeletak. Kau selalu menopang tangannya. Pertolonganmu tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Bapak terima kasih juga Bapak Dewi, Bapak anakmu telah melahirkan dengan selamat Bapak. Terima kasih juga Kau juga telah memulihkan anaknya Bapak. Sekarang masih di dalam inkubator. Kami percaya Bapak kesembuhan Bapak untuk anaknya ini Bapak. Terima kasih Bapak, Kau juga cukupkan kebutuhannya Bapak, keuangannya apapun Bapak, Kau cukupkan. Bapak kami percaya Kau akan menolong keluarga Dewi ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami terus berdoa untuk kakak kami Tina, Tuhan Oma Tina. Tuhan tanggal 9 dia akan operasi matanya sebelah kanan. Bapak kami serahkan Bapak operasi ini di dalam tangan-Mu. Kau sucikan, kuduskan alat-alat yang dokter pakai. Kau berikan hikmat Bapak yang daripada Engkau Bapak untuk dokter mata ini. Bapak kami percaya tanggal 9 dia operasi dan pulang, matanya dapat sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kasih-Mu tak berkesudahan untuk kami semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami dikasihi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharap kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.
jatuh dong.